Oke, sekarang saya akan vakum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya sangat serius ya, karena saya sampai membawakan kalian alat untuk membuat ruang hampa udara. Untuk apa? Nanti saya akan tunjukkan ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa video ini saya buat untuk melanjutkan video saya kemarin tentang bagaimana roket itu bisa meluncur di ruang hampa udara. Kemudian setelah itu kita menyinggung juga tentang bagaimana satelit bisa berputar pada orbitnya di sekeliling bumi. Nah, seperti saya duga, pasti akan ada kaum bumi datar yang muncul kemudian ya, memberikan statement yang mohon maaf ya kawan-kawan, kalau saya bilang kurang cerdas gitu ya. Sebetulnya kalau saya bilang kurang cerdas itu adalah kepada kalian yang bisa memahami arti kurang cerdas. Sebetulnya kata kasarnya itu adalah bodoh gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang untuk kaum bumi datar saya itu langsung menyebut mereka itu dengan kata bodoh. Karena apa? Kalau saya bilang kurang cerdas ya, mereka itu kurang bisa memahami, karena mereka kata kurangnya itu biasanya nggak didengerin. Jadi kata cerdasnya aja yang masuk sama mereka, sehingga oh cerdas gitu. Nah, sekalian aja saya bilang bodoh, sehingga mereka akan langsung terhenyak kemudian mengoreksi diri gitu ya. Sayangnya mereka itu nggak mengoreksi diri, malah seringkali menghujat saya. Salah satunya nanti ada yang di komentar ini ya kan. Nah, sebetulnya gini, kalau orang bumi datar itu kan seringkali mengatakan, nggak logis, bagaimana mungkin satelit bisa berputar di ruang hampa tanpa bahan bakar, katanya gitu. Nah, logika itu ya kawan, sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman gitu. Nah, seperti saya bilang sebelumnya ya, bahwa logika anak kecil yang mana kurang pengetahuan sama kurang pengalaman pasti sangat berbeda dengan logika orang dewasa yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Contohnya apa? Ketika anak kecil ya, yang mungkin masih berusia 1 atau 2 tahun, mereka melihat api lilin ya, mungkin mereka akan terkesima, lalu merasa itu indah, itu lucu, kemudian dipegang, lalu tangannya terbakar ya. Sementara kita orang dewasa sudah tahu bahwa api itu panas, sehingga kalau kita lihat lilin menyala maka kita nggak akan memegangnya. Nah, disitulah ya logika orang yang kurang pengetahuan sama logika orang yang udah banyak pengetahuan pasti berbeda. Sehingga kalau mereka bilang nggak logis, itu karena logika mereka yang kurang ya. Baik, saya akan bacakan dulu ya kawan-kawan, komentar mana sih yang saya omongin ini. Nah, sambil saya tuliskan di layar ya, saya bacain aja. Katanya satelit berputar sekitar 27.000 km per jam, sangat cepat 3 kali mengelilingi bumi. Masa iya bentuk satelit kotak-kotak nggak aerodinamis, aneh begitu, kecepatannya melebihi pesawat jet atau F1, aerodinamisnya di mana Pak gitu. Nah, padahal di video saya yang dikomentari itu saya udah jelasin. Kalau kalian nggak paham, kalian tanya, tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan. Tapi belum dia udah kayak menghujat gitu ya kan. Kemudian kita lanjutkan ya. Roket terbakar di luar angkasa. Masa iya ada api terbakar di luar angkasa? Kan di luar angkasa tidak ada oksigen Pak. Sedangkan segitiga api harus ada unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Sekali lagi, saya udah jelaskan bahwa roket itu membawa sendiri oksigennya dan bahan bakarnya. Kemudian kalau masalah bikin api ya tentu saja gampang kan, tinggal bawa pemantik api ya kan. Nah, dari situ kita tahu ya kawan-kawan, bahwa orang bumi datar ini nggak mau dengerin tapi main komentar aja gitu ya. Kemudian berikutnya, masa iya satelit muter-muter sendiri di luar angkasa, nggak hilang dan menjauh pergi keluar dari orbit. Nah, padahal kemarin udah saya jelasin ya, bahwa ketika kita melontarkan satelit, ya satelit itu akan terkena gaya gravitasi bumi sehingga dia tidak terlontar keluar dari orbit. Lalu kenapa dia nggak ketarik ke bawah? Karena dia ditahan oleh gaya sentrifugal ketika dia berputar. Nah, saya udah jelasin kayak gini, kalau kalian masih nggak ngerti ya sekolah lagi SMP, karena dulu udah dijelasin ketika SMP ya. Kemudian selanjutnya, benda jatuh ke bawah itu bukan soal gravitasi Pak, tapi massa jenis. Coba lempar kapas sama batu ke atas, sama-sama jatuh ke bawah kan, tapi siapa yang lebih cepat? Batu bukan, karena massa jenis batu lebih besar dari kapas. Nah, ini ngawur sekali ya kawan-kawan.
memang benar massa jenis batu itu lebih besar dari kapas ya. Namun pertanyaannya adalah kenapa kapas dan batu itu jatuh? Itu yang dipertanyakan, bukan masalah mana yang cepat, mana yang lambat. Dan kemudian saya tanya balik ke dia, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa jatuh itu ke bawah, kenapa jatuh nggak ke atas? Dia malah menjawab, ya karena massa jenis loh. Massa jenis itu kan menentukan mana yang lebih cepat jatuhnya, tapi kenapa arahnya ke bawah, kenapa nggak ke atas? Nah itu yang mereka nggak bisa menjawab ya. Seringkali mereka itu kalau mentok ditanya kayak gitu, jawabannya ya namanya jatuh pasti ke bawah. Nah itu kan jawaban orang yang sekali lagi bodoh gitu ya kawan. Nah sekali lagi saya mohon maaf ya kawan-kawan, kalau terasa mungkin nggak sopan, terasa kasar saya bilang bodoh gitu, karena apa? Mereka itu kaum bumi datar, kalau saya bilang kamu kurang cerdas, kurang pengetahuan, mereka itu nggak paham, harus dikasarin ngomongnya bodoh baru mereka tersentak gitu ya. Nah di sini saya akan menjawab pertanyaan kenapa satelit ya itu bentuknya kok kotak-kotak kayak gitu, kok bisa ngebut sampai 27.000 km per jam gitu ya. Nah sebetulnya kuncinya adalah ada pada udara ya. Di luar angkasa itu nggak ada udara, sehingga kalian mau bentuk apapun ya, kalau udah dilempar dengan kecepatan 27 km per jam maka tidak ada yang menghambat ya. Sedangkan kalau kalian berada di atmosfer seperti ini, hambatannya sangat besar, kalian akan terterpa angin, sehingga kalau kalian ngebut ya naik motor gitu sampai wajahnya kan metot-metot kayak gini ya kan. Karena apa? Itu karena udara. Coba kalian ngebut di luar angkasa, itu wajah kalian tetap ganteng gitu ya, tetap rapi. Baik, saya akan membuktikan dengan cara apa? Di dalam sini nanti saya akan membuat ruang hampa udara ya kan. Terus di dalamnya saya akan menjatuhkan tisu. Bagaimana caranya? Saya akan menempelkan tisu ini menggunakan magnet ya. Ditahan jarum, kemudian saya tahan pakai magnet. Nanti kalian lihat aja. Lalu saya akan jatuhkan. Nah, saya akan membuat 3 sampel ya dengan 3 potong tisu. Kita lihat ya perbedaan kecepatan jatuhnya apakah berbeda kalau di ruangan yang mengandung udara sama ruangan hampa. Nah bagaimana cara saya menciptakan ruangan hampa ya, ini sudah tertutup rapat ya, tersegel dengan rapi. Kemudian saya akan menghisap udara dari dalam ya, saya keluarkan pakai pompa vakum ya. Nah pompa vakum ini biasa digunakan oleh tukang AC ya kawan. Nah di sini nanti kalian mungkin bingung loh Pak, ruang hampa udara itu kayak apa? Ya nggak kayak apa-apa. Kalau udara itu warna transparan, kalau udara saya keluarkan ya tetap transparan, nggak kelihatan ada perubahan. Tapi ciri-cirinya nanti akan beda ya kawan. Di ruangan yang hampa udara, tisu ini akan jatuh lebih cepat. Kita buktikan aja nanti ya. Nah kenapa saya bikin 3? Karena agar kalian tidak merasa oh kebetulan aja tuh gitu ya. Kalau 3 semuanya lebih lambat, maka harusnya kalian udah percaya ya, dan itu udah terbukti nanti. Oke, saya akan mulai persiapkan ya. Baik kawan-kawan, di sini saya udah siapkan 2 buah tisu ya. Kayaknya sih 2 cukup ya, karena cukup menyulitkan juga persiapannya. Kita akan jatuhkan satu persatu tisu ini dari posisi atas seperti ini. Perhatikan. Nah, kelihatan melayangnya ya. Satu lagi. Nah ini agak melengkuk jadi lebih cepat sedikit. Oke, sekarang saya akan vakum dulu. Terlihat ya jarum vakumnya bergerak ke negatif. Ini sebetulnya agak berbahaya juga kawan-kawan.
Ini kaca ini bisa aja pecah ya, pecahnya ke dalam. Kemudian nggak sampai pecah. Kita semakin vakum. Baik, saya cukupkan segini aja, lalu saya akan tutup sini. Baik, karena geser-geser ini tadi, mudah-mudahan tisunya masih bisa kita pertontonkan. Oke, kita akan jatuhkan dulu satu ya, mudah-mudahan bisa kelihatan kawan-kawan, karena memang harus kondisi gini. Perhatikan ya, saya jatuhkan dulu satu, bismillah. Nah, perhatikan ya, meskipun tisunya tertelungkup tadi, begitu aja dia. Kemudian kedua, yang ini kurang ideal ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lah. Bismillah. Nah, cepat sekali dia ya. Baik kawan-kawan, tadi terlihat sangat jelas ya. Setelah saya perlambat, kita bisa perhatikan ya bahwa ternyata sangat jauh perbedaannya ya. Ketika saya menjatuhkan tisu yang mana ada udara dibandingkan sama kondisi hampa udara. Nah, kenapa kondisi hampa udara dia jauh lebih cepat ya? Bahkan tadi kira-kira ya 3 kali lipat sampai 4 kali lipat kecepatannya ya. Jadi gini kawan-kawan, saya jelaskan ya. Saya sengaja memilih tisu dan saya usahakan posisinya itu mendatar gini tisunya ya. Kenapa? Karena disitulah posisi tisu jatuh itu paling lambat ya. Kalau saya berdirikan seperti ini, tentu dia akan lebih cepat ya. Nah, kenapa posisi gini lebih lambat? Kalian perhatikan kawan-kawan. Ketika dia jatuh ke bawah seperti ini, maka dia harus terbentur ya. Dia harus membentur partikel-partikel udara yang mana nggak kelihatan, tapi ada. Kalian bisa rasakan udara itu. Terus kalian tiup, ada udara ya, tapi nggak kelihatan. Sama, tisu ini ketika jatuh, kenapa lambat? Karena dia membentur udara, gitu. Sehingga sampailah dia ke tanah. Nah, dalam kondisi ada udara, tadi kecepatannya adalah 0,92 detik ya. Kemudian tisu yang kedua 0,8 detik ya. Kalau kalian lihat 0,800 itu 00 di belakang koma ya, setelah angka itu nggak ada artinya, maka saya nggak tulis ya. Kalau kalian bingung, kembali ke SD, belajar lagi desimal ya. Oke, kenapa tisu yang dihampa udara kok jatuhnya lebih cepat gitu ya? Nah, sebetulnya alasannya jadi jelas karena tadi saya udah jelaskan, ketika dia jatuh ya, karena dia tidak ada partikel udara yang harus dia tabrak, maka dia jatuhnya lebih cepat gitu ya. Dimana tadi kita catat tisu yang pertama adalah 0,32, kemudian tisu yang kedua adalah 0,2. Perhatikan ya kecepatannya ya, waktu yang ditempuh itu hampir sepertiganya ya, yang ini malah seperempatnya, sehingga ini tadi kalau dibandingkan adalah antara 3 kali lipat atau 4 kali lipat kecepatannya. Nah, yang ini tadi agak, nah seperti itu. Nah, inilah alasannya kenapa satelit bentuknya kok nggak perlu harus aerodinamis gitu. Sekarang kita pahami dulu apa sih aerodinamis itu. Jadi gini kawan-kawan, ketika pesawat ya, kita ngomongin pesawat jet aja ya, yang mana dia bentuknya lancip seperti itu ya, ada ekornya kayak gini, terus ada kokpitnya di sini, bentuknya lancip ya. Kenapa dia bentuknya lancip seperti ini? Karena di sini yang mau dia tabrak itu adalah partikel-partikel udara ya. Nah, ketika dia mau nabrak ini agar cepat, sama kayak tisu tadi ya, dia itu harus lancip gini posisinya ke bawah. Kalau dia posisinya melebar begini, pasti lambat ya. Maka dia harus berbentuk lancip ya. Untuk apa? Karena dia ingin membelah partikel-partikel udara ini ya. Kalau dia bentuknya kayak gini terus suruh jalan, pasti lambat kayak tisu tadi. Seperti itu. Itulah yang dinamakan bentuk aerodinamis.
bentuk di mana dia mudah menembus partikel-partikel udara, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bayangkan kalau barang kayak apa namanya? Kayak satelit ya, yang bentuknya kotak-kotak kayak gini tadi. Misalkan kalau dia disuruh berjalan dengan kecepatan, misalkan ya, terbang dengan kecepatan 2000 km per jam, maka ya kalau dia kena udara pasti patah semua ya, produk gitu kan. Ya, nah seperti itu. Nah, kenapa satelit kok nggak patah padahal bentuknya nggak karuan seperti itu? Nah, kembali lagi ya, ini tadi pesawat tadi bentuknya kan harus aerodinamis karena ada udara. Sementara ya satelit itu udah di luar atmosfer. Bayangkan ini bumi, nggak usah saya gambar penuh ya. Terus ini lapisan atmosfer kira-kira ya kan. Nah, satelit itu udah di atas lapisan atmosfer, maka bentuknya dia itu agak aneh-aneh kayak gini. Nah, sebetulnya aneh-aneh kayak gini ini apa sih? Ini adalah solar cell ya, untuk menerima energi dari matahari kemudian dipakai untuk listrik. Listriknya untuk apa? Untuk jalankan ini siaran ya. Jadi parabola. Misalkan di sini kita ada siaran TVRI ya. Terus dari Jakarta ya, dia ditembakkan ke sana sinyalnya ya. Karena apa? Dia akan disalurkan ke Papua misalkan di sini. Maka di sini diterima dengan parabola juga ya. Kenapa Pak nggak langsung aja gitu tembak ke sana? Nah, ini kan banyak gunung, kemudian pohon-pohon ya, gunungnya apalagi tinggi-tinggi ya, nggak mungkin ya kawan. Sementara sinyal FM ya, sinyal FM itu lurus gitu ya. Loh Pak, kan bisa dipantulkan Pak, kenapa harus pakai ini? Nah, yang dipantulkan itu tidak semua jenis ini gelombang ya. Gelombang kayak dulu zaman kita dulu ada radio AM itu ya, itu bisa dipantulkan di atmosfer seperti ini ya, atau SW ya dulu ya. Tapi FM itu nggak bisa ya, FM itu harus lurus, dia akan menembus ini lapisan atmosfer itu. Baik, sekarang kembali lagi ya, kenapa bentuknya kok bisa nggak aerodinamis ya? Karena lapisan udara itu partikel-partikel itu hanya nyampe sini gitu ya. Nah, satu fakta lagi yang mungkin kalian belum tahu ya kawan. Sebetulnya batas ini itu nggak ada ya. Jadi batas ini itu hanya batas semu, yang mana sebetulnya udara itu makin dekat permukaan bumi itu makin rapat ya. Sehingga kalau boleh saya gambarkan, bintik-bintiknya banyak sekali ya. Ini partikel-partikel udara. Makin ke atas makin jarang. Makin jarang. Makin jarang ya, sampai sini ya tinggal bintik-bintik jarang sekali gitu ya. Nah, makanya itu ada alasan kenapa satelit ISS ya, yang mana tingginya itu 400 km ya. ISS ini kadang masih mengalami perlambatan. Kenapa? Ternyata masih ada partikel-partikel udara meskipun sangat kecil dan tidak terasa ya. Namun kalau dia udah gerak dengan kecepatan 27 km per jam, ya mungkin kayak ada angin yang sangat silir-silir sekali gitu ya, hampir tidak terasa sama sekali. Kenapa? Saking tipisnya udara di sini. Baik, sekarang mudah-mudahan sudah terjawab ya, kenapa bentuk dari satelit ya itu tidak perlu aerodinamis. Karena apa? Karena tidak ada udara ya. Tidak perlu aerodinamis karena tidak ada udara. Kalau ada udara, dia perlu aerodinamis. Makanya pesawat itu terbangnya masih di atmosfer, sehingga bentuknya harus lancip-lancip seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, kan? Ada yang nanya, bagaimana Pak bisa kok sampai 27.000 km per jam? Itu kenceng banget loh, nggak mungkin itu. Nah, kalau kalian bilang nggak mungkin ya, kan? Kalian lihat video peluncuran ini SpaceX ya. Jadi Elon Musk itu kan punya satelit SpaceX. Hampir tiap hari dia menyiarkan peluncuran satelitnya. Di situ kalian bisa lihat ya, kecepatannya itu bermacam-macam tergantung orbit yang lokasi dari ininya ya, yang dituju ya. Kadang-kadang dia mencapai 27.000 km per jam kalau dia mau ngejar ISS ya. ISS itu kan seperti saya bilang, dia
memutari bumi berkali-kali saking cepatnya. Nah, untuk dia mengirimkan astronot baru ya, dia harus ngejar itu. Dia harus jalan 27 km per jam juga. Nah, kenapa kok bisa secepat itu? Kenapa kalau di sini ya di atmosfer nggak bisa? Ini kawan-kawan, kalian ingat tadi bahwa di sini nggak ada udara ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini tisu ya, misalkan saya lempar ya, tisu ini saya lempar dengan kecepatan misalkan 10 km per jam. Kertas tisu nih ya, saya lempar, kecepatannya segini. Maka tisu ini akan melayang terus 10 km per jam. Nggak akan berhenti-berhenti. Kenapa? Karena dia nggak menabrak partikel udara. Dia akan cepat terus ke sana. Dan nggak akan ada perlambatan. Itulah yang dinamakan istilahnya, kemarin ada yang komentar ya, kekekalan momentum. Jadi dia itu punya kecepatan yang nggak habis-habis. Karena apa? Nggak ada hambatan udaranya gitu. Mungkin bagi kalian agak terasa aneh karena memang kita nggak hidup di sana sehingga kita agak susah membayangkannya. Tapi dengan tadi saya buktikan di situ, mudah-mudahan kalian lumayan bisa membayangkan sedikit ya. Pak, lalu bagaimana kok bisa sampai 27.000 km per jam? Kalian bayangkan kan? Ketika roket diluncurkan ya, itu nggak langsung cepat ya. Anggap saja sekarang di sini ada roket. Gitu. Pertama meluncur ya pelan juga 100 km per jam, habis itu 1000, habis itu 2000. Kenapa dia makin cepat? Nah, karena kalau dia udah, misalkan ya contoh, dia udah 1000 km per jam. Terus ditambah hembusan lagi, gitu, maka dia menjadi 2000. Karena apa? Dia sekali meluncur aja, terus didiemin aja, dia itu masih meluncur 1000, gitu ya. Sehingga kalau ditambah lagi, maka jadi 2000. Ditambahin terus, tambah lagi, akhirnya bisa sampai 27.000 km per jam. Nah, seperti itulah kecepatan dari ISS ya, International Space Station. Nah, sehingga di situ juga menjawab pertanyaan para kaum bumi datar ya kawan. Kenapa ISS kok bentuknya kayak gitu, kok nggak aerodinamis? Ya karena nggak ada udara di atas sana ya. Terus astronotnya itu ketika dia keluar angkasa ya, atau keluar dari ISS terus betulin, kadang-kadang kan ada mungkin baut yang kendor gitu ya, dikencengin lagi. Nah, mereka di luar ya kan, itu nyantai, padahal mereka meluncur di kecepatan 27.000 km per jam. Kenapa nyantai? Sekali lagi, karena nggak ada udara, maka dia nggak perlu gandolan sampai gitu, nggak usah. Dia ikut meluncur ya, dan dia diikat tali. Dan semuanya bergerak 27 km per jam bersama-sama dengan pesawat maupun orangnya yang lagi benerin baut tadi itu. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau ada benda lain yang melayang-layang? ISS, saking cepatnya seperti ini, kadang-kadang memang ketabrak ya. Dia pernah ketabrak baut kalau nggak salah, kawan-kawan. Jadi, badannya itu sampai bolong ya, ISS. Bukan badan astronotnya ya. Jadi, makanya astronot kalau keluar dari pesawat ISS betulin baut itu sebetulnya hal yang sangat berbahaya. Karena apa? Kadang-kadang kalau ada batu aja kerikil gitu ya, melayang-layang di luar angkasa, kalau kena dia bisa meninggal kayak seperti ditembak peluru gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambahkan wawasan ya. Terus terang saya pun baru sekarang nyoba sendiri seperti ini dan saya cukup puas dan terkesima dengan hasilnya karena selama ini saya hanya membayangkan, hari ini saya praktek langsung. Sebetulnya dengan vakum ini ya, karena nanti kita bisa mempelajari beberapa sifat benda yang kalau dimasukkan ke ruang vakum itu akan mengalami sesuatu yang unik gitu ya. Salah satunya air itu bisa mendidih tanpa kita panaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Kalian penasaran? Sebetulnya dulu udah pernah ya, tapi kurang rapi karena apa? Saya waktu itu hanya memakai botol kecil, kemudian saya vakum memakai piston ya, sehingga terjadinya itu sangat cepat ya, sehingga saya sampai harus memakai slow motion segala macam. Nah, kalau kalian penasaran, nanti saya bikin lagi dengan ini ya. Mudah-mudahan ini nanti masih tahan karena terus terang aja saya agak ngeri ya. Ini udah, kalau orang Jawa bilang merapak-merapak ya. Ini udah kayak ada alur-alur yang mau pecah gitu. Kita akan coba sampai pecahnya dia ya kalau perlu gitu kawan. Ayo kalau kalian penasaran silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba mendidihkan air tanpa memanaskan gitu ya. Kemudian kita juga bisa ya gedein atau membesarkan
balon ya tanpa meniupnya ya dengan cara vakum. Bagaimana caranya? Silakan kalian tulis di kolom komentar kalau kalian tertarik. Nanti kita akan bikin eksperimen yang menyenangkan tapi menambah pengetahuan. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.